Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Arisanti dari kelas Paralel dengan NIM 202053217, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah metodologi penelitian dengan materi desain penelitian oleh Bapak Arief Setiawan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, desain penelitian di sini, mahasiswa memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Nah, pengertian desain penelitian itu sendiri yaitu desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen, pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Di sini ada macam-macam desain penelitian. Desain penelitian yang pertama yaitu casual imperative, eksperimental, metakonografik, historical, action research, survey, dan korelasional. Ini adalah macam-macam desain penelitian. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pengertian tentang mendalam tentang macam-macamnya desain penelitian itu apa. Yang pertama ada riset eksperimental. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok pertama kontrol tanpa diberi perlakuan, dan yang kedua itu kelompok yang diberikan perlakuan atau treatment. Nah, di sini ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental. Antara lain yang pertama ada independent variable atau IV, merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua ada dependent variable atau DV, adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga ada experimental condition atau grup, adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat ada control condition yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Yang kelima ada confounding variable, misalnya cuaca, hama, pertuburan lahar tanah, tapi tidak diukur namun harus disebut. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian atau confounding variable. Dan yang keenam ada uncontrolled variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Selanjutnya, ini ada contoh. Contoh pertama misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petak sawah pertama tidak diberikan pupuk, petak yang kedua diberikan pupuk. Contoh kedua, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan tidak menggunakan e-learning? Nah, di sini kedua contoh tersebut bisa diambil argumen atau jawabannya. Yang pertama yaitu eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana dapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Yang kedua, pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampaknya. Yang ketiga ada penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebut dengan disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tapi ternyata hasilnya tidak sama. Nah, sebagai logikanya itu satu petak sawah itu diberikan pupuk semua. Nah, di situ tanaman jagung ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Nah, padahal tanaman jagung itu
diasumsikan sama atau diberikan pupuk yang sama. Hal ini disebabkan faktor yang berpengaruh bisa terjadi, yaitu salah satunya tingkat kesuburan tanah yang berbeda sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini merupakan kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya, dalam melakukan riset atau penelitian, tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun, yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misal, penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada lingkup tertentu saja, bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi atau tesis. Selanjutnya, dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi, dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampak menimbulkan efek dan juga bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya, untuk melihat hubungan sebab akibat, sistem pembelajaran yang dilakukan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Nah, itu bisa menimbulkan efek sebab akibatnya. Dalam penelitian eksperimental ada yang disebut dengan independent variable atau dependent variable, faktor yang bisa dimanipulasi dan faktor yang dapat diukur. Selanjutnya, berdasarkan data yang kita dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda pula. Analisis penggambaran pada grafik ini terjadi. Yang pertama, independen variabelnya adalah pemupukan. Yang kedua, independen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Macam yang kedua dari desain penelitian yaitu ada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental ini apakah sama dengan penelitian eksperimental? Kuasi eksperimental juga termasuk dengan eksperimen riset, namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment. Misalnya yaitu pemasaran atau marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelumnya adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat, pada saat itu belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya brand match-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain pada investasi teknologi informasi atau IT untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas belum adanya IT dengan sudahnya adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum ada IT, tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak? Nah, biasanya data yang digunakan itu adalah data kualitatif dan bisa disebut juga dengan when should post test atau control group atau tidak adanya control group. Yang ketiga macamnya yaitu ada casual komparatif atau research. Casual komparatif disebut juga dengan penelitian sebab akibat. Penelitian kasual bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk comparative research. Independent variable pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan. Penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi. Untuk memanipulasi data,
Untuk memanipulasi data, bisa digunakan berbagai macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila interest ingin melihat apakah grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji covariance. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian dekat, deskriptif, maka yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Dari hasil data yang dikumpulkan, dapat dilihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independen variabel. Berapa pertambahan independen variabelnya? Berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda, namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun bisa juga menggunakan analisa lainnya seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa grafik, tabel, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi, baik metode, teknik, maupun tools. Misalnya, kita dalam bidang IT, kita mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif dibandingkan dengan perusahaan IT nasional, tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah, terus didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang didukung. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas, sedangkan untuk penelitian kuantitatif, sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian ini bersifat saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif, datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Karena kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya, kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lebih lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependen variabelnya. Misalnya, perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir bagaimana produktivitasnya. Lihat hasil polanya dengan unit yang sama, kita bandingkan, ini disebut comparative reset. Bila rata-rata yang 1,5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Mesti diuji dulu dengan uji secara statistik. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini. Selanjutnya, yang keempat ada correlation research. Arti dari correlation research ini adalah dilakukan untuk penelitian melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya hubungan causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, maka semakin banyak juga kelahiran bayi. Lihat korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lain dari correlation research ini adalah simulasi. Simulasi untuk mengukur recall dan precision.
Artikel tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel di Google, maka dapat menerapkan asumsi tadi kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu, maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur threshold maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Artikel akan berubah jumlah dokumen yang relevan, tapi tidak terambil. Maka disimulasi untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cari kategorikan interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensinya, bangun argumennya, cari referensi interval yang telah dibuat oleh yang akan dibuat oleh jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu maka perlu diasumsikan precision maka jumlah dokumen yang relevan bisa diambil. Jadi membangun argumen, cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya, ada suatu kasus yang mengukur kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Nah, di dalam alat ukur tersebut, diukur diesel genser dengan diesel. Datanya tidak representatif karena data kontaminasi udara yang dilakukan diukur di samping knalpot motor atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Nah, pembulatan bedanya makin besar, kemungkinan adanya kontribusi error dari pembulatan. Maka masalah teknis asumsi berupa sesuatu yang tidak kita teliti, misalnya normal distribution. Bila menguji IQ harus diuji dulu normalitinya akan ketidaknormalan dalam sampel atau populasi. Misalnya ada 10 orang autis akan merusak normality. Tidak pernah diujikan normality, namun hanya diasumsikan sampel yang representatif, maka dia menyebar normal. Nah, fungsi normal itu sendiri diuji untuk tidak dilakukan bahwa IQ rate 100/20/120 bila dicacah atau sensus menyebar normal. Dalam korelasi, tidak ada kontrol satu sama lain, sama saja persennya. Nah, penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menguji regresi dan korelasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.